Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya sayangi. Sore ini kita kembali bertemu dalam rangka update situasi Kamtibmas per tanggal 23 Desember 2021. Seperti biasa kami sampaikan, yang pertama adalah informasi terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 22 Desember 2021. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 84 kejadian atau 10,7%, yaitu di tanggal Selasa, di hari Selasa 21 Desember ada 785 kejadian, sedangkan di hari Rabu 22 Desember 2021 sebanyak 701 kejadian. Rinciannya adalah kejahatan sebanyak 679 kasus, kemudian tindak pidana ringan 12 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 10 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan 87 kasus atau 11,36%, yang mana hari Selasa di tanggal 21 766 dan hari Rabu ada 679 kasus. Bila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kejahatan yang jumlahnya tertinggi, yaitu kasus pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 81 kasus, penggelapan sebanyak 59 kasus, kemudian narkotika sebanyak 25 kasus, curanmor 21 kasus, dan pencurian dengan kekerasan atau curas 15 kasus. Sedangkan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 73 kejadian, dengan rincian pertama korban meninggal dunia sebanyak 10 orang, kemudian luka berat 6 orang, dan luka ringan 69 orang. Adapun kerugian material 71.399.999 rupiah. Sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 258 kejadian, dengan penindakan tilang ada 207 kejadian dan teguran sebanyak 51 kejadian. Kemudian yang menjadi perhatian pimpinan adalah di Polda Riau, kasus curas atau pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Rumbai, di mana terjadi korban atas nama N yang sedang menjaga kedainya didatangi pelaku dengan mengancam dengan parang dan terjadi penganiayaan sehingga korban mengalami luka robek, dan pelaku membawa uang dan korban dirugikan sebanyak 4 juta rupiah. Kemudian di wilayah Polda Kalimantan Timur, kasus narkotika yang terjadi di hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang di Kabupaten Kukar atau Kutai Kartanegara, di mana pelakunya atas nama N
dengan barang bukti 25 paket sabu. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya mutasi di lingkungan Satker Densus 88. Kapolri telah menerbitkan surat telegram nomor ST-2585-12 Romawi _CAP-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang mutasi jabatan dan pengukuhan perwira menengah pada Satker Densus 88 Anti Teror Polri. Di dalam surat telegram tersebut ada 5 perwira menengah yang dikukuhkan menjadi jabatan direktur. Jabatan direktur ini adalah jabatan dengan job bintang 1. Yang pertama adalah Kombes Pol Simpson Z. Ringu sebagai Direktur Intelijen. Yang kedua Kombes Pol Suseno Nurhandoko sebagai Direktur Penindakan. Yang ketiga Kombes Pol Heri Heriawan sebagai Direktur Penyidikan. Yang keempat Kombes Pol Arif Mahku Ciharto sebagai Direktur Identifikasi Sosial, dan yang terakhir adalah Kombes Pol Tubagus Ami Prindani sebagai Direktur Pencegahan. Di samping itu ada 31 pamen di lingkungan Densus 88 yang dimutasikan sebagai Kasatgaswil. Satgaswil adalah satgas di wilayah provinsi. Kemudian yang berikut adalah yang ketiga terkait dengan operasi DVI APG atau awan panas guguran Gunung Semeru. Kami perlu sampaikan bahwa sampai tanggal 22 Desember sampai dengan kemarin total ada 46 kantong jenazah. 46 ini terdiri dari 37 jenazah dan 9 potongan tubuh atau body part yang telah diterima oleh RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Dari 46 kantong tersebut, sebanyak 45 kantong telah dilakukan pemeriksaan, 29 telah berhasil teridentifikasi, dan 16 kantong belum teridentifikasi. Sedangkan 1 kantong jenazah lagi masih menunggu proses pemeriksaan. Untuk data antemortem yang diterima, ada 76 data. Kemudian ada 1 sampel DNA baru keluarga yang diterima dari total 32 sampel DNA serta 19 sampel DNA post-mortem. Perlu diketahui bahwasannya operasi DVI ini belum ditutup ya. Artinya terus dibuka selama masih ada jenazah yang belum teridentifikasi. Meski memang kondisi di lapangan sudah minimnya ya jenazah tambahan maksudnya, atau jenazah baru dan tambahan data antemortem. Oleh karena itu, sesuai dengan surat perintah yang ada, maka operasi tim DVI ini akan terus diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Januari 2022. Tentunya nanti hasil pemeriksaan DNA bila nanti sudah keluar kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Selain itu, posko DVI Polda Jatim, baik itu pos mortem maupun antemortem, akan dipindah dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang
Untuk jenazah dan barang bukti yang belum teridentifikasi akan dikuburkan dengan peti khusus atau aluminium dengan tanda khusus, sehingga suatu saat jika ada cukup data baru akan dilakukan rekonsiliasi data postmortem dan antemortem. Jika teridentifikasi, jenazah yang sudah dikubur bisa digali dan dipindah makamkan di tempat yang diinginkan oleh pihak keluarga. Kemudian yang berikut kami akan menyampaikan update tentang teroris baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Sama yang Kalimantan Tengah dulu, kami sampaikan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap 3 orang tersangka teroris yang merupakan jaringan JAD atau jaringan Ansori Daurah yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka N dan R yang telah ditangkap oleh penyidik Densus sebelumnya. N alias R ya, bukan N dan R. N alias R merupakan jaringan JAD yang berperan aktif sebagai perekrut anggota baru yang akan direkrut menjadi anggota baru dari jaringan teroris JAD. N alias R terhubung ke kelompok DPO MIT atau Mujahidin Indonesia Timur di Poso. N alias R juga belajar materi tentang bahan peledak secara otodidak. Selanjutnya diketahui N alias R dan teman-temannya yang berada di Kalimantan tergabung di dalam pendukung Ansori Daulah atau JAD dan juga pendukung jaringan teroris ISIS. Rangkaian penegakan hukum ini tentunya dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi teror di tanah air. Dengan aksi-aksi teror di mana hasil pemeriksaan para pelaku teror sudah merencanakan baik dia pembelian senjata dengan persiapan idat. Persiapan idat itu artinya pelatihan-pelatihan fisik, juga termasuk pelatihan-pelatihan militer yang juga pelatihan-pelatihan menembak. Serta di dalam penyelidikan dan penyidikan, Densus telah menemukan perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh kelompok ini dalam melakukan aksi-aksi teror di tanah air. Penangkapan tersebut yang telah ditangkap, pertama, inisial AZE. AZE ditangkap di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotim atau Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada pukul 20.55 pada tanggal 21 Desember 2021. AZE hasil penyelidikan berperan telah melakukan latihan bersama dengan MS. MS ini adalah tersangka yang telah ditangkap oleh Densus sebelumnya dan telah melakukan latihan-latihan fisik atau latihan-latihan idat ya. Latihan fisik, latihan militer atau persenjataan, dan latihan menembak. AZE
juga membuat dan menjadi admin dalam grup mereka ya, internal mereka. Ada dua grup WA, yang mana grup tersebut saling memberikan informasi dan juga memberikan tutorial dan informasi terhadap kegiatan-kegiatan jaringan JAD. Hal ini kita dapat dari pemeriksaan dan pengakuan yang diberikan oleh beberapa pelaku yang telah ditangkap sebelumnya. Pelaku atau tersangka yang kedua atas nama inisial RT. RT ditangkap di sebuah toko oleh-oleh di daerah Mentawahulu, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. RT juga tergabung dalam kelompok JAD dan merupakan admin dalam grup salah satu medsos yang ada. Grup ini merupakan sarana untuk saling memberikan informasi. Kemudian yang ketiga atas nama inisial MS. MS sendiri ditangkap di Hotel Hawaii di Kota Palangkaraya sekitar pukul 21.07. MS tergabung dalam kelompok JAD dan juga merupakan anggota grup di WA tersebut. MS berperan sebagai pendorong untuk melakukan pembelian senjata di kelompok tersebut, dan MS menyatakan siap untuk menjadi eksekutor dalam melakukan giat-giat teror. MS ini juga bersama-sama melakukan pelatihan atau IDAT bersama AZE. Itu yang di Kalimantan Tengah. Kemudian kita update untuk penangkapan teroris di wilayah Kalimantan Selatan. Seperti saya sampaikan kemarin, telah ditangkap 2 tersangka tindak pidana terorisme di Kalimantan Selatan. Yang pertama atas nama inisial SU. SU ditangkap pada hari Rabu kemarin, berarti pada tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 9.15. Keterlibatannya adalah mengadakan kajian-kajian secara online, ya, juga melalui Zoom meeting dengan kelompok-kelompok jaringan JAD, dan menggunakan sarana media sosial yang mana melakukan kegiatan-kegiatan video pelatihan fisik, pelatihan militer, dan pelatihan menembak, juga hiking, naik gunung, untuk menarik atau membuat orang tertarik, mengajak kelompok-kelompoknya untuk bergabung di jaringan JAD yang baru. Itu peran dari SU. Sedangkan yang kedua adalah MR. Keterlibatannya saya jelaskan, ditangkapnya pada tanggal 22 Desember sama kemarin pukul 7.57. Keterlibatannya adalah dalam pemeriksaan dia ikut melakukan pembahasan terkait dengan rencana pembelian senjata dan persiapan pelatihan fisik. Yang bersangkutan juga tergabung dalam grup di salah satu medsos bersama anggota jaringan JAD lainnya. Kemudian MR merencanakan
pelatihan IDA di tempatnya saudara Ade, ya, di daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Itu 2 update tentang pelaku yang di Kalimantan Selatan dan peran-perannya. Yang berikut adalah update penangkapan di wilayah Jateng. Jadi ada 3 tersangka jaringan Jemaah Islamiyah, 3 tersangka jaringan teroris JI. Yang pertama adalah AP. AP ini ditangkap hari Rabu 22 Desember 2021 sekitar pukul 4 pagi, dan perannya adalah sebagai anggota JI dengan jabatan Kepala Sub Bidang IT dalam jaringan JI Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, atas nama inisial RR, ditangkap Rabu 22 Desember 2021 pukul 6.50. Keterlibatannya adalah sebagai anggota teroris JI dan merupakan anggota subbidang IT di bagian IT di kelompok jaringan JI wilayah Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, atas nama tersangka inisial NT, ditangkap juga di hari Rabu 22 Desember 2001 sekitar pukul 6 pagi. Keterlibatannya sama, selain sebagai anggota JI, yang bersangkutan merupakan anggota di bidang IT, dalam kelompok JI wilayah Jawa Tengah. Demikian yang kami sampaikan. Ada beberapa hal, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan terkait yang saya sampaikan dulu ya. Nanti setelah ini baru mungkin ada isu lain yang ditanyakan. Terkait penangkapan terorisme Pak, ini kan dalam seminggu ini mulai sering nih, mulai rutin sepertinya ada isu penangkap. Nah, apa dari pendalaman yang ada dari jaringan-jaringan tersebut ada yang menanyakan menggelar sesuatu dan kalian tahu besok Pak sekarang menggelar. Kami sampaikan bahwa Densus 88 melakukan kegiatan secara terus-menerus ya, dalam rangka mengantisipasi. Jadi tidak terkait dengan hari-hari tertentu ya. Jadi setiap saat melakukan identifikasi, setiap saat melakukan pengembangan. Tentunya hal ini dilakukan untuk melakukan pencegahan, mengantisipasi adanya rencana-rencana teroris demi menjaga keamanan negara ini, demi melindungi warga negara dan bangsa Indonesia. Ya, jadi tidak melihat hari-hari tertentu, secara terus-menerus Densus 88 akan melakukan kegiatan dalam rangka menciptakan situasi aman di negara Indonesia. Jaringan yang ditangkap JAD, untuk sementara kami sampaikan ada kaitannya antara jaringan JAD Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sementara itu yang bisa kita sampaikan. Kaitan dengan di tempat lain masih didalami dari penyidik Densus. Oke, yang lain cukup jelas? Kalau cukup jelas kita tutup. Isu lain, oke? Yang di Jateng tempat lokasi Semeru itu kan dipakai untuk syuting Pak. Nah itu dari Polres gimana Pak? Ya, untuk
Izin itu tentu dari pemerintah daerah setempat ya. Barangkali lebih tepat ya ranahnya atau kewenangannya oleh pemerintah daerah. Mungkin rekan-rekan media bisa menanyakan kepada pemerintah daerah Lumajang ya. Tugas Polri sendiri di Lumajang atau di lokasi bencana adalah membantu masyarakat untuk melakukan evakuasi, terus melakukan identifikasi, juga melakukan pengamanan terhadap warga ya, termasuk rumah-rumah warga yang ditinggalkan. Terkait dengan syuting tadi, barangkali rekan-rekan media bisa menanyakan kepada pemerintah daerah setempat ya. Tapi dari polisi ini sudah ada koordinasi belum sih Pak untuk pemerintah daerah setempat? Koordinasi kita kaitannya dengan kegiatan pengamanan dan evakuasi. Koordinasi kita terkait dengan tim DVI bersama Rumah Sakit Umum Daerah Lumajang, Rumah Sakit RSUD Haryoto ya. Jadi sudah ada tugas-tugas yang terbagi ya. Oke, baik Mbak Laili. Tadi balik ke TR Pak, adanya beberapa partai yang naik menjadi jenderal, apakah ada upaya penguatan Densus atau bagaimana Pak? Ya, ini adalah penguatan organisasi. Penguatan organisasi di Satker Densus 88 Anti Teror Polri, di mana sebelumnya jabatan direktur itu adalah diduduki oleh perwira Polri dengan pangkat perwira menengah. Dengan adanya penguatan organisasi ini, maka 5 jabatan di lingkungan Satker Densus 88, jabatan direktur adalah jabatan untuk pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Sehingga nantinya kelima pamen yang menduduki direktur tersebut bisa mengajukan atau bisa dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Selain terkait pangkat itu, apakah berkaitan dengan penindakan operasi penindakan dan penindakan terorisme, apakah dengan naik pangkat itu semakin kuat lagi penindakan terorisme itu seperti apa Pak? Mengingat jenderal gitu. Jadi kan intelijen itu sudah juga bagus naik pangkat. Harapannya tentu dengan penguatan organisasi tersebut, maka Densus 88 Anti Teror Polri akan semakin kuat sehingga perlindungan atau pencegahan terhadap ancaman terorisme di Indonesia semakin baik. Itu Mbak Lili ya. Ya, terkait itu tolong ditanyakan ke Polda Metro saja ya, Indagri tersebut ya. Esal? Kemarin kita sudah sampaikan, belum update lagi ya. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa saksi dan beberapa ahli telah diperiksa. Nanti bila ada update akan kami sampaikan kembali ya. Pak, yang teroris di Kalsel ini kan tadi keterangannya ada yang membeli senjata ya. Ini senjatanya atau udah diketahui akan digunakan untuk apa? Ya, tentu senjata jenis apapun ya bagi pelaku teroris itu harus kita antisipasi ya. Baik senjata pendek, senjata panjang, semua jenis senjata termasuk senjata tajam bagi pelaku teroris tentu kita antisipasi. Tapi ada bahan peledak nggak Pak? Untuk sementara masih didalami ya. Cukup teman-teman? Ya apa? Terakhir ya. Dan di Bandara Suta itu kan ada yang juga kalau ada mafia haram. Oke. Ya, kembali lagi hal itu bisa ditanyakan kepada Pak Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.